Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, Kau melawat kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami masing-masing untuk menerima sabda-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, hari Jumat yang lalu saya diberitahu sama Bapak Gembala untuk tugas melayani menyampaikan firman Tuhan. Karena kemarin Bapak Gembala juga sempat ke klinik untuk memulihkan kesehatannya dengan sedikit infus untuk dapat menetralkan peraliran darah. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit firman-Nya. Ya. Selama ini kita mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Berikutnya mengatakan firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus bersaksi tentang terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran
Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi kedatangan Tuhan, firman, itu harus ada saksi. Sebab kalau tidak ada saksi, mungkin orang-orang tidak percayakan Tuhan. Dia datang bukan sekonyong-konyong datang, hei, saya Tuhan, saya Yesus Tuhan yang diutus Bapa. Adakah orang percaya? Harus ada saksi. Yaitu saksinya adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang buka jalan bagi kelangsungan Tuhan Yesus ya di dunia ini. Dikatakan di sana ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus datang sebagai terang manusia. Ya. Nah, Yohanes datang. Dia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, bersaksi tentang Yesus, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Jadi seseorang percaya itu harus ada saksi yang bersaksi bahwa si A, si B, siapa saja gitu ya. Coba kita logika aja, kalau kita datang suatu komunike gitu ya, kita mengaku kita bos, tapi orang apa percaya kalau nggak ada yang lain, yang saksi yang mengatakan ya. Dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya ya. Tidak mungkin terang itu bisa dikuasai oleh kegelapan. Ayat 9 mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Terang itu sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Dia adalah Sang Firman, ya. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, karena dia adalah Sang Firman yang mengatakan di ayat 1, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu sudah ada ya. Bukan firmannya akan ada, tidak. Firman mulanya sudah ada. Dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu ya. Tetapi ia datang kepada miliknya sendiri. Jadi firman datang karena dia mempunyai dunia ini. Dunia ini yang miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima karena tidak mengenal. Namun semua orang yang menerimanya diberikannya hak supaya menjadi anak-anak Allah seperti kita ya. Dalam menerima Yesus Kristus, kita punya hak, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi Yesus
Anak Tunggal Allah Bapa, telah menyatakan keberadaan Allah Bapa. Kita baca di Yohanes 12 ayat 45. Dikatakan, siapa yang melihat aku itu Yesus, ia melihat dia itu Allah Bapa, ya. Jadi dia menyatakan dirinya bahwa dia juga adalah satu dengan Allah Bapa. Kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu menerima dia dan kamu telah melihat dia. Jadi siapa yang melihat Yesus, dia juga melihat Bapa. Terus ada seorang murid yang ayat 8 katakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau mau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau, ayat 10 ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa pekerjaan Yesus supaya orang percaya? Yaitu banyak berbuat mukjizat. Orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, bahkan Lazarus mati pun dapat dihidupkan kembali. Itulah adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus yang diutus oleh Bapa. Percaya ayat kita balik lagi ya di Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Coba kita ulangi lagi. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Jadi soal terang itu kita bisa lihat di Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi.
Jadi kalau ada terang, kita bisa dituntun oleh terang itu, kita bisa dituntun oleh Yesus, ya. Karena hanya sedikit waktu lagi, artinya Yesus menyadari bahwa dia hidup di dunia ini tidak lama, ya. Dia umur 33 tahun, sejak umur 12 dia telah menyampaikan firman kepada orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel tidak menerima dia. Jadi selama tidak sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Ayat 36, percayalah pada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang, ya. Kita loncat ayat 46, Yohanes 12. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Itu pesan Yesus, firman Tuhan. Ya, memang pada waktu Yesus menyampaikan sesuatu firman-Nya, orang-orang Yahudi tidak percaya. Ya. Yohanes 12 ayat 37 sampai 38. Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Berikutnya mengatakan alasan orang Yahudi tidak dapat percaya. Ada alasannya. Ya. Mari kita baca ayat 37. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka orang Yahudi, mereka tidak percaya kepadanya. 38. Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi orang-orang Yahudi ini mereka tidak percaya oleh karena sudah dinubuatkan sama Nabi Yesaya. Coba kita baca di Yesaya 53 ayat 1. Ini nubuatan, ya. Katakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan. Jadi dari dulu Yesaya sudah menyampaikan firman Tuhan, ya. Kita kembali lagi di Yohanes 12 ayat 39. Inilah alasan mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah menyatakan, sebab Yesaya telah berkata juga. 40. Ia telah membutakan mata dan mengeraskan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, jadi di sini dikatakan ia telah membutakan mata. Orang-orang Israel ini dibutakan mata mereka. Itu di Yesaya sudah mengatakannya. Kita balik lagi ke Yesaya pasal 6 ayat yang ke-10. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berkat mendengar dan buatlah hati mereka ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Jadi kalau mereka waktu dulu itu percaya pada pemberitaan nubuatan ini, mungkin mereka sembuh di sini artinya rohani mereka ya, menyadari disembuhkan gitu. Karena mereka orang-orang ya boleh katakan sakit jiwa lah ya, sakit jiwa, karena pendapat mereka itu semua bukan kabar baik ya. Jadi sudah dibuatkan Yesaya bahwa orang-orang Israel ini dibutakan ya. Juga selain di Yesaya, di Perjanjian Lama juga Tuhan adalah terang ya. Jadi Tuhan itu terang adanya. Coba kita baca di Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gentar? Itu adalah terang ya. Terang, Tuhan terangku. Jadi di Mazmur udah katakan Tuhanlah terangku. Yesus adalah terang. Nubuatan ya, untuk Yesus. Kita baca juga di Mazmur 97 ayat 11 dan 12. Ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. 12, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Dan di Yesaya juga telah menubuatkan soal terang ini ya. Coba kita buka di Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang jalan di kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, Yesaya juga menyatakan terang itu. Kita kembali lagi menyatakan orang Yahudi yang tidak percaya ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 48. Ayat 44 mulai. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul orang-orang mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain.
Yahudi tetap tidak percaya meskipun disampaikan firman Tuhan yang banyak sekali. Di sini dikatakan nomor 4 ayat 47 lah kita baca. Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak, diantaranya orang-orang Israel, mungkin orang-orang Yunani, mungkin juga orang-orang Roma yang mendengar firman itu. Tetapi orang-orang Yahudi ini iri hati. Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu dikatakan di ayat 45 ya. Kita baca 48 ayat 48. Yohanes Kisah Para Rasul 13 mengatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan, supaya orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi mereka, selain orang-orang Yahudi ini, bangsa-bangsa lain menerima firman Tuhan, mereka ditentukan untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Nah, ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Coba kita kembali ke Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6 dikatakan, aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia. Terang itu, terang untuk bangsa-bangsa. Saya mengatakan juga di ayat pasal 49 ayat 6. Ya, saya 49 ayat 6. Beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hamba-Ku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan berbuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karena keselamatanku sampai ke ujung bumi. Jadi terang itu datang untuk orang Israel, tapi ditolak oleh orang Israel dan diterima oleh bangsa-bangsa lain. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Nubuatan yang lain di Yesaya 51 ayat 4 katakan, perhatikanlah suaraku, hai umatku,
Dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku, sebab pengajaran akan keluar dariku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ya, jadi terang itu sudah memilih bangsa lain untuk percaya. Coba kita simak di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ya. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan jalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Ya, kita baca juga di ayat Yohanes 9 ayat 5. "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Terang itu telah menyatakannya. 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya, bercahayalah terang. Ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus, Yesus Kristus." Ya. Jadi terang itu bercahaya terang. Ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita masing-masing, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus. Ya. Di Mazmur kita coba baca juga, dinyatakan terang. Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya, jadi firman, sang firman yang dikatakan adalah Yesus, itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu dinyatakan di Mazmur, jadi sebelum Yesus lahir ya, jauh. Sama di ayat yang 130. "Firman-firman-Mu yang tersingkap memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang tak berpengalaman."
Jadi firman-firman Tuhan yang kita terima selama ini, dia yang menyingkap, jadi membuka, ya, menyingkap, memberi terang itu, memberi pengertian. Jadi firman Tuhan yang telah kami terima memberi pengertian bahwasanya terang, yaitu Yesus, kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang pintar aja, tapi mungkin orang yang belum berpengalaman, artinya belum pintar lah menerima firman itu, tetapi mereka diberikan terang. Matius 4 ayat 16 kita baca. Bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbitlah terang. Jadi Matius 4:16 mengatakan bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terang. Sebab bangsa yang tinggal dalam kegelapan itu dinaungi oleh maut. Ya, kita baca lagi. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, ini juga dinubuatkan oleh Yesaya. Kita baca Yesaya 9 ayat 1. Sepertinya kita udah baca, kita baca lagi. Bangsa yang jalan di kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman. Jadi yang tadi disebut di Matius 4 ayat 16 itu maut, dinaungi maut. Ya, di Yesaya disebut di negeri kekelaman. Jadi terang itu atasnya terang telah bersinar. Ya. Sebagai ayat terakhir kita coba baca di Efesus 5. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Jadi kita hidup dalam terang, kegelapan tidak akan menguasai kehidupan kita, oleh karena kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai terang dunia untuk melawat kehidupan kami sekalian. Ya, demikian sabda Tuhan yang singkat ini pada siang hari ini. Mari kita menyanyikan satu lagu.
kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah kemurahan-Mu, terlebih pada saat sekarang hari ini, di mana menu porsi rohani, makanan bagi jiwa kami, sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu menjadi landasan dasar kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, umat-Mu ini, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan keluarga besar kami. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu bagi keluarga kami dan keluarga besar kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami akan mempersiapkan diri kami untuk lebih berkonsentrasi, merenungkan firman-Mu, memaknai firman-Mu itu dengan kuasa korban tubuh dan darah-Mu, dan mengungkapkan pada kehidupan kami ini Tuhan, misteri yang terkandung di dalam tubuh dan darah-Mu, di dalam kuasa korban-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami percaya dengan hati yang penuh Tuhan, segala sakit penyakit akan sembuh, akan hilang, segala permasalahan akan terselesaikan. Engkau mampu Tuhan, bagi kami Tuhan, segala arah lintang menjadi tanah lapang, segala sesuatu yang buntu menjadi pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Ya, silakan. Kita menyanyikan satu lagu. "76, Cintanya Yesus amat heranlah."
kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum makan tubuh Tuhan dengan percaya. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya. Ya, ucapkan syukur sampaikan kepada pendeta muda Eko Marentoro sekalian menutup ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah kami nikmati pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah firman yang menjadi daging. Engkaulah firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah di antara kami Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, jikalau kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, biarlah firman itu menjadi satu dalam bagian dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau Tuhan menerangi dunia Tuhan, berikan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi bagian yang turut menerangi sekeliling kami Tuhan, lewat solah tingkah, perbuatan, kesaksian-kesaksian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan lewat semuanya itu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang besar Tuhan, untuk kemurahan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan kekurangan kelemahan kami Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan, untuk Engkau memakai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.